pagi, salam sehat untuk semuanya, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Sri Budi Asih, saya guru produksi penyiaran program radio di SMK Negeri 42 Jakarta. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 di Universitas Negeri Jakarta. Dan berikut ini adalah identitas peserta saya sebagai peserta ujian kinerja PPG, dan ini adalah fakta integritas saya. Materi yang akan saya sampaikan untuk praktek pembelajaran hari ini tanggal 18 Oktober 2021 yaitu materi pelajaran program siaran artistik untuk kompetensi dasar 3.24 yaitu mengevaluasi penulisan iklan radio. Dan berikut ini adalah video pembelajaran saya yang selengkapnya. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Pagi Bu. Salam sehat Pagi, untuk Bu. semuanya ya. Hari ini sehat-sehat ya. Hanya satu anak yang agak kurang sehat. Ya, semoga segera sehat kembali ya. Ada yang izin ke Ibu. Oke. Untuk doa pembuka, siapa yang belum pernah pimpin doa ya? Arindra kali ya. Arindra, hari ini kamu pimpin doa ya. Gantian, kemarin kan sudah Pendi. Oke, silakan Arindra, kamu pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Ibu mau cek kehadiran. Ibu tutup dulu ini pinnya. Oke. Ya, kita bersyukur ya bahwa hari ini walaupun hujan kita masih bisa on ya. Kita masih bisa ketemu di Zoom. Walaupun cuaca semalam juga hujan ya, hujan deras ya. Semoga hari ini bisa cerah lagi. Ya. Sebelum kita masuk ke materi pokok kita hari ini yaitu tentang mengevaluasi penulisan iklan radio, Ibu ingin mengulang sedikit untuk pembelajaran kita yang minggu lalu ya. Minggu lalu mengenai apa? Jenis-jenis iklan radio. Oke ya. Iklan radio itu jenisnya apa saja gitu. Kemarin minggu lalu udah Ibu jelasin ya. Ada yang berdasarkan fungsi, ada yang berdasarkan bentuknya gitu ya. Ya, mungkin ada satu siswa yang bisa menjelaskan. Intan. Intan coba jenis iklan radio menurut fungsinya itu apa saja? Ada iklan layanan masyarakat sama iklan komersial. Oh ya, iklan layanan masyarakat dan iklan komersil. Iklan komersil itu yang sering kita dengar ya di radio-radio yang mengiklankan produk-produk ya, ada makanan, ada minuman, snack, bahkan tempat tinggal dan sebagainya ya. Juga untuk program-program acara, kemudian ada wisata dan sebagainya. Oke. Yang kedua yaitu jenis iklan menurut bentuknya. Ya. Jenis iklan menurut bentuknya ini ada apa saja? Siapa ya ini yang mau jawab? Ya, Nurul coba jawab. Kalau iklan radio menurut bentuknya ada 8, Bu. Ada spot iklan, ada adlibs, ada sponsor program, ada business expose, radio expose, terus time signal, terus insert sama talk show. Oke, ya ada banyak ya. Menurut bentuknya ada sekitar 8 ya. Walaupun sebenarnya yang sering muncul di radio ya, itu hanya yang paling sering itu ada spot ya, kemudian adlibs dan iklan program. Ya, iklan program acara gitu.
Itu yang sering muncul di radio-radio ya. Kita juga sering dengar gitu ya. Seperti di radio kita ya, Fortu Radio, kita produksinya yaitu iklan program, iklan atlet, iklan spot. Itu yang kita buat, yang kita produksi di studio kita, Fortu Radio. Oke, Ibu mau masuk ke materi kita. Ibu mau izin share screen ya. Oke, semua bisa lihat? Bisa lihat ya, Nak ya? Udah muncul? Oke, di monitor udah muncul ya. Oke, ini program siaran artistik ya. Kita sampai ke materi 3.24 yaitu mengevaluasi penulisan iklan radio, dan di keterampilan ada menyajikan penulisan iklan radio. Ya. Kemudian apa komponennya? Nah, untuk indikator pencapaian kompetensi yang akan kita pelajari ya, nantinya dari 3.24 ini ada IPK-nya, yaitu yang pertama menganalisis penulisan iklan radio. Kemudian yang kedua mengedit penulisan iklan radio. Kemudian pada keterampilannya atau KD 424 menyajikan penulisan iklan radio. Nanti yang akan kita pelajari yaitu merancang penulisan iklan radio dan membuat penulisan iklan radio. Nah, kemudian apa tujuan kita? Tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuannya yaitu ini, ya. Yang pertama, melalui penjelasan menggunakan PTT, ya nanti akan Ibu jelaskan ya tentang penulisan iklan radio, siswa mampu menganalisis penulisan iklan radio dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui penjelasan juga siswa mampu mengedit penulisan iklan radio dengan benar. Kemudian yang ketiga, nanti melalui penjelasan dan juga diskusi dengan kelompoknya, nanti siswa mampu untuk merancang penulisan iklan radio sesuai dengan kebutuhan konsumen. Ya, yang keempat, melalui penjelasan dan melalui diskusi, nanti siswa mampu membuat naskah iklan radio sesuai dengan kebutuhan konsumen dengan benar. Ya. Jadi ada tujuan pembelajaran kita inilah nanti yang akan kita pelajari, ya, akan kita capai ya bersama-sama, setidaknya melalui penjelasan dan melalui diskusi kelompok nanti kalian mampu untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, ya, menganalisis, mengedit, kemudian merancang dan membuat naskah iklan radio. Ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya, belum ya? Oke, kita lanjut. Nah, jadi materi pembelajaran kita ada dua saja ya, fungsi naskah iklan radio dan penulisan naskah iklan radio. Ya. Kita bisa lanjut. Kemudian untuk materi pengayaan, nanti materi pengayaan itu Ibu kasih ya, itu Ibu berikan, Ibu sampaikan apabila tujuan pembelajaran yang KD 3.24 tadi ya, itu sudah tercapai dengan maksimal, dengan baik ya. Dan biasanya itu kalau udah nilainya di atas 90 baru Ibu kasih. Dan kalau masih ada yang remedial, kalau misalnya enggak ya kita lanjut. Nah, kemudian kalau misalnya masih ada yang remedial ya, nilainya masih di bawah KKM, nanti Ibu kasih pembelajaran ulang, ya. Tetapi Ibu tidak menjelaskan lagi ya, hanya nanti kalian mengerjakan soal-soal yang Ibu berikan di Schoology, ya, di aplikasi Schoology yang sering kita pakai, ya. Oke, selanjutnya model pembelajaran kita itu dulu ya. Nah, untuk peta konsepnya yang akan kita pelajari seperti ini. Mata pelajarannya adalah program siaran artistik, kemudian
kompetensi dasarnya evaluasi penulisan iklan radio, dan materi yang akan kita pelajari fungsi naskah iklan radio dan penulisan naskah iklan radio. Oke. Kita lanjut ke sini. Untuk materi yang pertama, ya, fungsi naskah iklan radio. Kalau kita dengar fungsi, berarti itu yang dicapai adalah kebermanfaatannya, ya kan? Untuk apa, begitu ya, gambarannya atau gampangnya. Jadi kalau kita bicara mengenai fungsi, berarti untuk apa naskah iklan itu. Nah, kita kan kalau yang ini ya materinya fungsi naskah iklan, berarti kita harus tahu nanti naskah iklan itu gunanya untuk apa. Ya. Sebelumnya kita berangkat dari bahwa kekuatan narasi, teks atau pilihan kata dari sebuah iklan yaitu membuat banyak orang terpengaruh untuk berbuat seperti yang dikehendaki pesan iklan. Ya. Fungsi naskah iklan itu menjadi sangat penting karena berangkat dari naskah iklan inilah sebuah proses produksi iklan itu nanti akan dilaksanakan. Ya, jadi naskah iklan ini sebagai patokan untuk nanti orang-orang di sekitar kita, tim itu akan bekerja. Ya, jadi patokannya di situ. Jadi kalau kita nanti membuat naskah iklan, ya khususnya yang ini ya pelajaran kita hari ini, membuat naskah, buatlah naskah yang bisa terbaca oleh tim kita. Nah, fungsi naskah iklan di sini, nah ini kenapa tadi penting ya? Karena naskah iklan ini akan dijadikan pedoman dalam sebuah produksi, ya, yaitu produksi iklan, produksi sinetron dan sebagainya, ya, produksi apalagi kalau di radio, drama radio, produksi talk show dan lain-lainnya ya. Jadi semua yang akan diproduksi itu berangkatnya dari naskah iklan. Ya. Makanya untuk membuat naskah iklan ini harus benar gitu ya. Memang harus betul. Ya. Ya, dalam membuat naskah iklan radio membutuhkan sebuah naskah yang berisi tentang narasi, ilustrasi musik, dan efek suara. 3 hal nanti inilah yang akan diolah dan harus ada dalam suatu naskah. Oke. Untuk fungsi naskah iklan ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita lanjut. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke, kita lanjutkan. Ya, materi yang kedua yaitu penulisan naskah iklan radio. Ini ya yang akan kita praktekkan nanti ya pembelajaran kita hari ini yaitu PJBL kan, project based learning. Jadi kita akan praktek nanti ya. Ya, kita lanjut. Berangkat dari kita ya radio ya. Sebuah pesan itu bisa disampaikan itu untuk dikonsumsi oleh telinga. Jadi untuk didengar ya, bukan ditonton atau dibaca. Ya, kalau televisi ditonton ya, bioskop ditonton, surat kabar kita baca. Tetapi kalau radio ya media dengar. Jadi apa yang akan kita buat ya itu disampaikan untuk didengar. Maka kita harus masuk dalam budaya mendengar. Ya, kita harus paham dulu ya, budaya mendengar itu mengharuskan kita untuk menyusun pesan dalam bahasa tutur. Kenapa demikian? Ya. Karena bahasa tutur itu lebih mudah untuk dipahami ya. Kalian kalau bercakap-cakap dengan temannya lebih mudah memahami kan daripada kalian suruh membaca misalnya. Ya, begitu ya. Maka disebut sebagai conversational style atau gaya bahasa bercakap atau bertutur. Ya. Karena kita juga ingat ya untuk materi pelajaran kelas 10 ya hanya 38% pesan itu efektif diterima kita ya melalui satu pendengaran ya. Ya pendengaran kita itu kita bisa ngerti
dan informasi itu hanya sekitar 38% kita terima secara efektif. Oke, kita lanjut ya. Lanjut slide selanjutnya. Oke. Ya, jadi materi apa yang harus ada di dalam kemasan iklan radio itu? Ya, di antaranya 1, narasi yang dibacakan sendiri, berdua atau lebih secara deklamatif atau boleh dinyanyikan. Ya, kita sering mendengarkan kalau radio itu iklan ada yang dinyanyikan gitu, tuturannya ada yang dinyanyikan. La 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 la. Nah, itu kamu ngerti kan itu syairnya apa gitu? Ngerti nggak iklan apa gitu? Iklan apa itu? Kan dinyanyikan ya, jadi ada nada-nadanya begitu. Nah, itu contoh narasi yang dinyanyikan seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu musik sebagai efek. Untuk backsound, untuk intro, untuk extro, atau untuk smash dan lain-lain. Ya. Kemudian atmosfer rekaman situasi yang sesuai dengan story iklan. Nah, ini maksudnya suasana di mana iklan itu dikehendaki. Ya, misalnya ada di suasana pantai untuk iklan produk minuman, misalnya kamu gambarkan nuansa pantai, suara melalui suara. Ya, agak susahnya radio itu kita harus main suara. Ya, kita misalnya pantai kan kita nggak bisa ya. Oh, ini kita lihat pantai. Apanya yang dilihat orang kita cuma mendengarkan ya. Jadi kalau kalian misalnya iklan pantai gitu, ya kamu harus bisa apa namanya membuat efek suara pantai untuk menciptakan atmosfer pantai. Ya. Jadi atmosfer sesuai story iklan. Ya. Nanti digambarkan cari rekaman-rekaman yang menggambarkan suasana pantai. Karena kita hanya main dengar. Ya, ada theater of mind-nya kita mainkan di situ. Kemudian 4 testimoni petikan pernyataan tokoh tentang produk atau pesan. Nah, ini biasanya berkaitan untuk meyakinkan orang ya bahwa apa namanya orang tersebut saja menggunakan ya, kenapa kita enggak. Jadi biasanya kalau orang terkenal itu kan banyak diikuti oleh orang ya. Ada penggemarnya ya kan, ada fan beratnya. Kalau tokohnya make, otomatis fan-nya juga ini mendengarkan ya, mengikuti gitu. Kita lanjut yang slide selanjutnya mengenai, nah ini tadi yang Ibu bilang mengenai copywriting. Copywriting itu adalah kata-kata yang membangun emosi dan membentuk imajinasi serta mampu mempengaruhi pembaca atau pendengarnya untuk melakukan seperti yang diharapkan si pembuat tulisan. Si pembuat tulisan ya. Ya. Daya pengaruhnya begitu kuat bahkan sejenak dapat menyihir orang untuk bertindak tanpa mempertimbangkan nalarnya. Ya. Sebagai contoh ya, pada saat kita membaca ada super diskon, kemudian cuci gudang, big sale gitu ya. Otak kita tertanam di sini bahwa super diskon itu pasti harganya lebih murah dari harga normal, gitu kan? Ya, walaupun mungkin harganya sudah dinaikkan atau gimana begitu ya. Jadi karena ada gempuran kata-kata rayuan itulah seseorang itu mampu menentukan pilihan, ya. Oh, ambil yang ini aja, yang ini diskonnya gede, gitu, ya kan? Nah, itulah yang namanya copywriting. Jadi ciri-ciri copywriting yang ideal itu yang mudah dimengerti orang, mudah dipahami orang, dan mudah untuk dibaca kalau itu di media massa atau media visual. Jelas ya mengenai copywriting? Oke, kita lanjut. Atau mau tanya? Enggak? Belum tanya? Oke, kita lanjut ya. Nah, tulisan dalam wujud teks atau narasi yang berisi pesan penjualan itulah yang dinamakan copywriting. Nah, jadi karakteristik penulisan copy iklan yaitu kayak gini ya. 1, copy iklan harus bersifat menjual.
Rahasia keberhasilan iklan adalah pengulangan atau repetition. Seperti tadi yang Ibu bilang ya. Makanya kalau menulis copywriting, tulislah yang mudah diingat dan sering diputar. Kalian saja kalau misalnya belajar, sekali membaca materi, mungkin belum paham, ya kan? Baru nanti 2, 3 kali, 4 kali kalian baca, baru mengerti apa yang kamu pelajari. Terakhir kalian udah hafal, kan begitu. Ya, sama seperti halnya seperti itu ya. Jadi narasi yang dibacakan atau yang diputarkan di radio itu semakin sering, maka orang akan semakin mudah untuk mengingatnya. Ya. Kemudian ketiga, biasanya orang tidak akan peduli membaca copy iklan. Oleh karena itu, pesan iklan harus memanfaatkan secara maksimal kata-kata dan menyampaikan pesan dengan segera. Ya. Jadi kita memilih kata-katanya itu kata-kata yang tajam dan mudah untuk diingat. Dan biasanya kata-kata sederhana itu yang mudah untuk diingat orang, mudah untuk dipahami. Ya. Yang selanjutnya, ini gunakan kata yang mudah dipahami dan jangan menimbulkan keraguan. Yang terakhir, gunakan kata yang singkat. Kalimat yang pendek ini akan mempermudah pemahaman dari copy iklan. Oke, beberapa prinsip iklan dalam penulisan iklan radio. Ya, diantaranya menulis untuk berbicara. Ya, ini sedikit mulai yang tadi ya, tapi hanya rangkumannya. Kemudian 2, menulis sebagai bentuk komunikasi langsung. 3, menulis dalam kerangka kreatif dan individu ke individu. 4, menulis dengan prinsip sekali ucap langsung dimengerti. Jadi menggunakan bahasa yang pendek, gitu maksudnya. Menulis dengan kesadaran bahwa hasil karyanya akan diwujudkan dalam bentuk suara. Ya, ini yang paling perlu diingat ya. Kita menulis untuk didengar. Kemudian informasi harus dituturkan, 7, susun dalam bahasa informal, menggunakan bahasa tutur tadi ya. Tuturkan informasi seperti kepada orang buta. Jadi kalian harus menuturkan dengan bahasa dengar. Seperti tadi Ibu bilang, kalau kalian menggambarkan suasana pantai, jangan sebutkan kita melihat pantai, tetapi dengan suara hembusan angin, atau suara gelombang-gelombang, itu ya yang menggambarkan suasana pantai. Anggap orang nggak melihat, jadi kita bisa menceritakan kepada orang itu dengan benar. Yang terakhir, indera pendengaran sangat sensitif, manja tetapi gampang untuk dibohongi. Maksudnya dalam tanda kutip ya, dibohonginya. Maksudnya ya kita ingin agar iklan itu bisa diikuti. Tapi jangan kelewatan ya. Membohonginya jangan terlalu bombastis begitu, iklan produk apa nanti kamu yang kacau lagi, nanti kamu dituntut nanti. Ternyata produknya nggak sebombastis yang diiklankan. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, kita sampai tahapan penulisan naskah iklan radio. Ini yang perlu kalian perhatikan nanti pada saat kalian memproduksi naskah iklan. Yang pertama, ide. Ya, harus bisa menciptakan ide berdasarkan pada strategi kreatif. Ya, ini penting. Ya, untuk memunculkan ide, kalian bisa baca literasi, ya, bisa sering nonton iklan, ya, atau bisa sering mendengarkan iklan, melihat iklan di surat kabar dan sebagainya. Kemudian yang kedua, melakukan riset. Kenapa perlu melakukan riset? Ya, karena riset ini digunakan untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, termasuk spesifikasi produk, target audiens, keunggulannya, kemudian mengamati iklan sejenisnya atau kompetitornya, maksudnya ya. Kemudian hal ini digunakan untuk merancang naskah iklan, sehingga data yang kita sampaikan, ya, data yang kita olah itu adalah data yang benar. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan tema berdasarkan pada strategi kreatif, misalnya teknologi yang menjadi unggulan suatu produk atau kenyamanan atau harga. Ya. Kemudian yang keempat yaitu pengolahan tema. Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan yaitu antara lain menyusun naskah, kemudian menentukan talent, musik, efek suara dan lain-lain. Nah, di kegiatan mengolah tema inilah ya
yang dinamakan proses iklan itu berlangsung ya, dari mulai menyusun, kemudian menentukan talent, menentukan musik dan sebagainya, nanti sampai merekam, kemudian mengedit sehingga hasil akhirnya merupakan hasil iklan yang kita inginkan. Oke, sampai tahapan ini ada yang mau ditanyakan? Bu, saya ingin bertanya, Bu. Ya, silakan. Di yang prinsip menulis iklan, Bu. Prinsip menulis iklan. Ya, kenapa? Saya ingin bertanya yang di poin ketiga, Bu, tadi. Poin ketiga. Yang ini? Ya, menulis dalam kerangka kreatif dari individu ke individu. Tapi yang dimaksud kerangka kreatif dari individu ke individu itu apa ya, Bu? Oh ya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Setidaknya Ibu tahu kalau kamu menyimaknya. Kerangka kreatif dari individu ke individu atau person to person ini dalam artian bahwa kita itu menganggap audiens kita itu sebagai satu pribadi lepas pribadi, begitu ya. Jadi kita seolah-olah kita ngomong itu dengan individu, ngomong dengan anggap aja seolah-olah kita itu kenal dan kita menyampaikan ke audiens itu sebagai teman kita, ya, dengan kerangka yang kreatif. Ya, maksudnya kita ada unsur kedekatan dengan audiens walaupun kita mungkin tidak kenal. Karena apa? Kalau kita dekat dengan orang, merasa dekat dengan orang, maka itu akan memunculkan ide-ide kita. Maksudnya demikian. Ya. Kan biasanya kalau kita cerita sama orang yang belum kita kenal, ya, kita kan ceritanya ya mungkin 1-2 gitu, karena kita anggap nggak kenal. Tapi kalau kita menganggap audiens itu sebagai individu, sebagai orang yang kita kenal, maka akan lebih banyak hal-hal yang kita ingin bicarakan, kita ingin sampaikan kepada audiens kita. Maksudnya begitu. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Terima kasih. Ya, oke. Ada yang lain? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Tahapan penulisan naskah, ada yang mau tanyakan? Oke, kita lanjut. Ini tadi udah ya. 15 sudah, lanjut ke 16. Format iklan radio. Nah, format iklan radio ini ya, untuk contohnya ya. Ini dalam bentuk spot, itu umumnya 60 detik. Ini umumnya ya, tapi ada juga yang membuat 30 detik, ada yang 45 detik dan seterusnya. Detik ke-5 sampai ke-10 pertama, ya 1 sampai 5 detik, 1 sampai 10 detik, itu merupakan building situation atau pendengaran sudah tahu setting dan tokohnya. Ya, ini jadi diajak untuk menciptakan suasana, begitu yang buildingnya ada di mana, begitu settingnya. Kemudian detik ke-11 sampai ke-45 itu berisi konflik. Konflik itu misalnya ada kayak pertentangan itu boleh. Misalnya produk A ini lebih bagus dengan produk B, kenapa? Disampaikan keunggulan-keunggulannya dan sebagainya. Ya. Kemudian yang ke detik ke-45 hingga ke-60 itu berarti solusinya. Nah kan misalnya kita menggunakan ini untung atau beruntung karena produk ini memang benar-benar lebih bagus dari produk B misalnya. Format iklan sudah, kemudian ini contoh format naskah iklan. Nah, ini contohnya seperti ini. Naskah iklan, jangan lupa ini halaman judul namanya, judulnya, judul ya. Judulnya apa, versinya apa, durasinya berapa, ini harus selalu ada di dalam kalian memproduksi suatu program acara. Program acara ya. Bentuk naskah iklan seperti ini. Kenapa dibuat kolom? Itu agar mudah untuk dimengerti orang lain. Ya, misalnya nomor 1 ini audionya intro berupa suara bel sekolah. Misalnya, durasinya 3 detik. Kemudian kedua ada narasi suara anak ngomong halo, durasinya 15 detik. Halo terus apa di sini ada misalnya durasinya 15 detik. Kemudian ada sound effect. Nah, ini mungkin ganti suasana ya, misalnya dia dari studio yang ini
kemudian ada sound effect, misalnya di jalan raya, berarti sound effect-nya apa? Misalnya, suara motor misalnya, atau suara mobil, suara angkot, begitu ya. Kemudian ada narasinya, dan narasi ini bisa digabung jadi satu. Ya, backing sound-nya apa, dan seterusnya. Sampai total 60 detik. Kalau misalnya durasi yang akan kalian produksi adalah 60 detik. Ya, sampai sini ada yang mau tanya? Sudah terakhir ini materinya. Kalau nggak ada yang tanya, Ibu kasih tugas. Tugas kelompok. Kelompoknya kalian masih seperti kelompok yang minggu lalu saja ya, biar mempermudah untuk komunikasinya. Tugas kelompok, buatlah naskah iklan layanan masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Tema iklan, pilih salah satu saja, lingkungan hidup atau kesehatan. 2. Durasi iklan 60 detik. 3. Menggunakan minimal 3 sound effect sebagai intro, inti, dan extro atau outro. Ya, ada yang menyebut outro, ada yang menyebut extro. Ya silahkan, itu sama saja, hanya istilahnya yang berbeda ya. Setidaknya ada 3 sound. Kemudian yang 4, format teks berbentuk PDF. Ya, presentasikan naskah tersebut dalam bentuk PPT. Oke ya, jadi kalian ngerti ya. Kalian diskusi nanti melalui WA grup saja ya, Ibu tunggu beberapa menit. Ya. Untuk kelompok ini bisa sih tugasnya dikumpulkan besok. Ya. Tetapi mulai hari ini kalian sudah merancang jadwalnya. Karena namanya program, produksi program harus ada jadwalnya kan. Misalnya ini, kalian kan buat dulu jadwal pelaksanaan. Misalnya ini hari pertama ya, hari pertama ini tanggal berapa ini? 18 Oktober ya? Oktober 2021 ya dianggapnya. 18 Oktober ini kamu menentukan ide dan menentukan riset musik. Jadi kamu milih musiknya. Kemudian yang hari kedua misalnya tanggal 19 Oktober. Nah, nanti ini kalian merekam misalnya ya. Kamu tentukan dari sekarang jadwalnya ya, karena ini nanti masuk di dalam TTT yang akan kalian buat atau naskahnya ya. Jadikan satu dengan naskahnya. Nah, sekarang kalian boleh mulai diskusi ya. Ibu tunggu berapa menit untuk menentukan apa tadi? Ide ya. Hari pertama menentukan ide misalnya. Ya, hari ini kan menentukan ide. Menentukan riset musik. Ini maksudnya kamu pilih musiknya kira-kira apa untuk cocok untuk misalnya kamu mau IRN-nya mengenai kebersihan lingkungan misalnya. Ya kira-kira riset untuk musiknya musik apa gitu. Ya, untuk intronya misalnya apa, suasana yang mau digambarkan itu di mana kamu tentukan di sini. Oke. Bisa dimengerti ya? Oke, kalau bisa Ibu tunggu berapa menit ya? 3 menit. 3 menit cukup ya untuk memunculkan ide. Kan dari awal tadi juga udah ada bayangan kan? Ya. Oke. Ada yang mau tanyakan sebelum kalian sambil diskusi, kalian boleh tanya ya. Kelompoknya masih yang kemarin, 2 anak, masih yang minggu lalu. Oke, Ibu tunggu. Kalau ada yang sudah muncul ide dari tadi, boleh langsung instruksi. Bu, saya udah punya ide, Bu. Kalau belum, Ibu tunggu sebentar. Ya, silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya. Kalian masing-masing ada di rumah, berdiskusinya pakai WA saja ya. Siapa yang udah angkat tangan? Jari. Kelompoknya siapa yang udah? Sahla ada nggak Sahla? Sahla udah kayaknya kemarin ya?
Stella udah jadi? Ada Bu. Ada Bu, ada. Oh, Stella ada. Ya, kelompokmu kira-kira mau bikin apa, Stella? Kalau untuk tema kita sih niatnya mau ambil kesehatan. Nah, nanti untuk lebih detailnya tuh jadi kita ngebahas kayak tentang apa ya? Ini kan COVID kan angkanya udah turun. Jadi kita mau ngingetin lagi nih kalau udah turun itu bukan berarti udah nggak ada. Jadi nanti kita mau bikin kayak tetap patuhi protokol, terus juga jangan takut vaksin gitu. Dan juga kalau udah vaksin kita jangan ngerasa kalau kita udah vaksin kita nggak bisa kena COVID. Gitu. Nanti diperjelas lagi. Ya, terima kasih. Jadi kelompoknya sana ini akan memproduksi ILM dengan tema kesehatan. Ya. Oke, ada lagi, satu lagi, coba. Apa ya? Musdalifah. Ya, Musdalifah apa? Pengen buat apa? Ini tentang lingkungan hidup, Bu. Lingkungan Judulnya, hidup, ya. Ya, kayak memilah sampah gitu, Bu, yang organik sama yang non-organik. Jadi selain harus buang sampah, kita juga harus memilah sampahnya non-organik sama non-organik gitu, Bu. Soalnya itu gunanya buat mempermudah daur ulang. Oke, bagus. Terima kasih untuk contohnya ya. Kalian paling tidak udah ngerti, kalian paham ya. Jadi untuk langkah selanjutnya, untuk besok kalian mulai memproduksi atau menulis narasinya ya. Untuk hari ini, kalian sudah menentukan temanya. Yang lain bisa ya? Udah ngerti ya? Benar ya? Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan lagi mengenai materi kita hari ini? Baik, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan kita hari ini ya. Jadi kesimpulannya kita hari ini sudah belajar mengenai naskah iklan ya. Kita sudah bisa untuk menganalisis ya kan. Kalau kalian tadi mengerjakan tugas mandiri itu ada analisis dan sebagainya. Kalian sudah bisa menganalisis, bisa mengedit, bisa menulis iklan ya. Sebagaimana tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Baik, mungkin Ibu cukupkan sekian untuk hari ini ya. Kita ketemu lagi untuk minggu depan. Yang menutup doa siapa ya? Oh, itu. Sam udah angkat jempol. Ya, hari ini Sam yang pimpin doa ya. Silahkan Sam, kamu pimpin doa. Baik Bu, mari teman-teman sebelum kita menyudahi pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Sam sudah pimpin doa. Terima kasih juga buat kalian ya yang sudah meluangkan waktu untuk bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan baik ya. Tetap jaga kesehatan kalian, tetap semangat walaupun hujan ya. Tetap semangat walaupun kita masih dalam pandemi ya. Kita ketemu tatap muka pun masih sangat terbatas ya. Kita diskusi di kelas juga menggunakan WA karena nggak boleh dekat-dekat. Ya. Jadi terima kasih kalian tetap masih boleh tetap ada di dalam kondisi sehat ya. Oke, baik Ibu ucapkan kalian selamat mengikuti aktivitas selanjutnya. Ya. Yang mau live silakan live. Terima kasih Bu. Ya, Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih, Bu.